Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Chelsea versus Real Madrid. 1-3 bukanlah skor yang kecil mengingat Chelsea bermain di kandangnya sendiri. The Blues nggak mampu membongkar pertahanan Madrid. Sebaliknya pertahanan The Blues dengan mudah dibobol oleh Benzema. Yang menarik tentunya di gol terakhirnya, sama dengan golnya saat mengganggu Donnarumma. Ini menunjukkan gol tersebut berkat usaha dan kemampuannya membaca pressing trigger yang akan kita bahas lebih detail nanti. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea bermain dengan formasi pakemnya 3-4-2-1, menggunakan Havertz sebagai ujung tombak yang mampu bermain drop atau false nine, diapit duo Pulisic serta Mount. Dari lini depan ini, Tuchel mengisyaratkan bermain dengan intensitas tinggi, baik untuk pressing maupun menyerang. Real Madrid juga turun dengan pakemnya 4-3-3, bisa dibilang full team. Kejeniusan taktiknya ada di penggunaan Valverde yang diplot sebagai winger kanan. Pemain ini punya kemampuan pressing depan serta belakang atau mundur yang baik, sehingga bisa nge-track atau mengikuti winger Chelsea, dan sering terlihat turun sampai sejajar back. Jadi ini yang bikin Real Madrid meski bermain dengan 4-3-3 sering terlihat jadi 5 back. Taktik ini juga yang jadi kunci solidnya Madrid dalam bertahan di laga ini. Taktik ini sejalan dengan tendensi Madrid untuk menjalankan trigger press di sisi kiri pertahanannya. Pemain tengah akan bergerak secara unik ketika bola berada di sayap kiri. Ini artinya akan meninggalkan lubang di sayap kanan. Namun, masih ada Valverde jika Chelsea berhasil switch atau cross ke Azpilicueta. Senjata Chelsea memang menyerang menggunakan kelebaran lewat wingbacknya. Ini dibaca dengan jitu oleh Ancelotti menggunakan peran Valverde tadi. Azpi nggak banyak berkutik, bahkan peluang pertama Madrid lewat intercept dari Valverde. Namun, tembakan Vini masih membentur mistar. Cara bertahan Madrid ini bukanlah tanpa celah. Karena Valverde jauh, Chelsea bisa menyerang lewat Rudiger. Kita lihat shape menyerang Chelsea yang dapat memancing gelandang Madrid ke sisi kiri pertahanan. Jika Madrid gagal melakukan jebakan press di sini, maka ruang di tengah akan kosong. Di awal babak sudah terlihat Chelsea bisa mengekspos ruang ini. Dan taktik yang sama digunakan pada gol satu-satunya Chelsea. Yang pertama, memancing gelandang bergerak ke arah sisi kiri pertahanan. Casemiro memilih masuk sejajar backline. Dari kiri bola diumpan ke tengah lagi. Jorginho kosong, dan dia bebas mengirimkan assist. Umpan akurat yang dieksekusi dengan baik. Gol ini jadi penanda bahwa Real Madrid punya celah untuk diekspos, terutama di leg kedua nanti. Sementara Real Madrid menyerang dengan shape 4-2-4 atau 2-4-4 yang cair. Dimulai dari fase awal, Kroos turun untuk mengisi pos Mendy sekaligus merilis bek kiri ini untuk lebih naik, juga mengcovernya ketika diserang balik. Menariknya lagi adalah peran Valverde ketika menyerang yang masuk ke tengah alih-alih ke sayap layaknya seorang winger. Yup, taktik ini digunakan untuk overload atau menang jumlah atas dua gelandang Chelsea, yaitu Jorginho dan Kante. Dengan taktik ini, dua gelandang The Blues dipaksa mengcover pemain serta area yang luas, juga untuk lepas dari press dengan memindahkan serangan atau switch. Dengan naiknya Mendy, James jadi harus lebih waspada dan Vinicius bisa langsung 1 versus 1 lawan Christensen. Rangkaian-rangkaian ini yang jadi gol pertama Madrid. Dimulai dari Benzema drop, kita lihat lini tengah nggak ada yang marking karena kalah jumlah tadi. Vinicius langsung dalam situasi 1 versus 1 dengan Christensen yang jelas kalah kecepatan. Silva mencoba cover namun ruangnya diekspos Benzema dengan cepat. Ide untuk melakukan overload terhadap pemain tengah Chelsea ini sangat jitu, membuat Jorginho dan Kante bekerja ekstra. Diawali dari build up dari bawah, Casemiro lepas dari kawalan Havertz.
Kante sudah marking cross dan Jorginho harus memilih antara harus naik atau menjaga Modric yang lepas. Oleh Modric, bola dipindah ke sayap sementara blok press Chelsea masih di sayap lainnya. Switch secara nggak langsung ini bikin pertahanan Chelsea belum terbentuk alias disorganisasi. Kita lihat juga Jorginho harus bergeser ke sayap untuk cover Azpi yang kalah jumlah. Alhasil Modric di tengah bebas. Gelandang Chelsea seolah dipingpong kiri kanan dan Benzema berhasil mengekspos titik buta Silva dan melakukan heading akurat hasil dari akurasi umpan Modric. Benzema di sini menunjukkan kualitasnya sebagai striker komplit. Di 2 gol pertama ini dia berperan sebagai nomor 9 lewat kemampuan poaching atau mencetak gol-gol dalam tanda kutip mudah lewat sundulan. Namun sepanjang laga dia juga aktif untuk drop atau turun ke tengah meminta bola sekaligus membuat gelandang Chelsea lebih bekerja ekstra karena ada tambahan lagi 1 pemain di tengah. Dan satu lagi yang membuat dia jadi favorit pelatih adalah kemampuan pressing serta membaca trigger atau pemicunya. Di sini bisa kita lihat gesturnya untuk mengajak rekannya pressing. Momen-momen seperti di klip ini jadi usahanya untuk merebut bola. Pemain berusia 34 tahun ini akan melakukan press secara agresif karena dia membaca bola akan diumpan ke back. Di sini Silva mampu mengontrol bola dengan baik sehingga Benzema nggak bisa menyambar bolanya. Contoh lagi di klip ini. Ini menunjukkan golnya yang ketiga bukanlah gol jatuh dari langit. Alias ada aksi-aksi yang dilakukannya kalau dalam bahasa taktikal, yaitu aksi membaca pressing trigger. Yap, sudah banyak korbannya, yang artinya Benzema melakukannya atas dasar usaha, bukan kebetulan semata. Lihat jaraknya yang masih sangat jauh. Dan kesalahan elementer Mendy ini bisa dikonversi jadi gol. Setelah gol ketiga, Madrid nggak banyak ciptakan peluang. Chelsea yang beberapa kali dapat peluang, namun finishing yang buruk dan Courtois yang tampil baik menjadikan The Blues gagal perkecil ketertinggalan. Selain finishing, Chelsea harus perbaiki cara pressnya, terutama untuk membackup 2 gelandang tadi. Umumnya dengan 2 nomor 10 yang aktif turun, tapi di match ini lebih diplot untuk press ke depan. Masih ada 90 menit namun akan jadi berat mengejar defisit 2 gol. Menarik menunggu respon 2 manajer di leg 2 nanti. Ancelotti punya kemampuan mengubah-ubah formasinya menjadi formasi bertahan dan menyerang. Lini depan Tuchel harus bekerja ekstra.